pada tanggal 17 Ramadan kita diingatkan tentang turunnya Al-Quran yang dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Pada malam tanggal 17 Ramadan di mana-mana diperingati sebagai malam pertama diturunkannya Al-Quran. Memang banyak pendapat itu tentang tanggal itu, tapi umumnya orang memperingati itu tanggal 17, karena itulah lalu kemudian juga libur, ada libur tanggalan merah karena nuzulul Quran itu. Itulah salah satu Ramadan disebut, bulan Ramadan disebut bulan mulia karena pada bulan itu awal salah satu di antaranya diturunkannya Al-Quran. Ya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kalau kita mengingat Al-Quran, memang banyak orang berdiskusi, berdebat tentang Al-Quran ini. Satu di antaranya, Al-Quran ini kok begitu sulit dipahami karena antara dari satu surat ke surat berikutnya, antara ayat ke ayat berikutnya seringkali tidak sambung sehingga dipahami itu susah. Saya pernah mengikuti satu kegiatan seminar atau diskusi waktu itu bahwa tidak pernah ada kitab atau buku yang ditulis yang lebih tidak sistematis daripada Al-Quran, sehingga menjadikan sulit dipahami. Lalu dari mendengarkan itu saya mencoba untuk memahami Al-Quran ini. Saya baca mulai dari awal sampai akhir, dari satu surat ke surat berikutnya. Ternyata saya malah justru mendapatkan pemahaman bahwa Quran itu sangat sistematis. Urutan-urutannya itu enak sekali dipahami. Enak sekali dipahami. Dari satu surat ke surat berikutnya. Hanya mungkin orang tidak memahami itu. Mungkin. Orang biasanya yang penting kata. Tapi lalu kemudian tidak menangkap apa sebetulnya yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sesungguhnya bicara tentang apa? Karena apa? Karena orientasinya itu tidak mendapatkan apa-apa karena orientasinya yang penting itu tamat. Ada teman yang pernah membaca Al-Quran itu sampai 40, terus menerus sampai 40 kali khatam. Lalu kemudian ditahukan pada saya. Beliau mengatakan, alhamdulillah
saya sudah bisa mengkatamkan sampai 40 kali. Saya tidak bisa bayangkan. Berurut-urut membaca sampai 40 kali khatam. Lalu saya tanya, dapat apa dari membaca 40 kali? Dia bilang tidak dapat apa-apa. Karena hanya membaca aja 40 kali. Saya lalu menyarankan, coba seumpama 40 kali itu, yang 35 kali yang asal membaca. Tapi ditambah lagi 5 kali yang terjemahnya. Nanti sampean akan mendapatkan sesuatu yang indah, saya bilang. Akhirnya dia bilang, saya sanggup. Akan saya tambah kalau itu 5 kali lagi terjemahan. Secara utuh. Benar. Setelah lalu membaca terjemahannya 5 kali, dia merasakan memang Al-Quran itu indah sekali, dia bilang begitu. Karena lalu dengan membaca itu dia ngerti. Ya mungkin orang pada ngeritik terjemahan itu tidak asli. Sehingga lalu kemudian isi Al-Quran itu kalau sudah diterjemahkan itu berbeda. Ada perbedaan, total tidak akan mendapatkan pengertian dari membaca Al-Quran. Akhirnya lalu kembali ke rumah saya mengatakan, iya benar-benar indah. Saya ngajak itu memulai dari surat ke surat. Al-Quran itu ada 30 juz. Jadi kalau hafal Al-Quran 30 juz. Lalu ada 114 surat. 114 surat. Nah, dimulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa, lalu Al-Ma'idah, lalu Al-An'am, dan seterusnya. Itu dari sisi urutan-urutan itu saja. Itu indah sekali, Bu dan Bapak-Bapak sekalian. Dan alhamdulillah, saya tidak tahu apakah mereka juga seperti teman saya itu yang membaca 40 kali, lalu nambah lagi 5 kali terjemahan. Tapi saya juga tertarik itu. Di mana-mana orang mengagungkan Al-Quran. Saya pernah ke kampungnya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang kitabnya itu Ihya Ulumuddin, yang biasanya dijadikan bahan kajian di pesantren-pesantren di Tus. Tus itu Iran yang bagian timur. Saya pernah datang ke sana. Jadi dari sini ke Jakarta, Jakarta Dubai, Dubai itu lalu ke Teheran. Dari Teheran naik lagi pesawat ke Mashhad, 1 jam dari Mashhad, lalu naik mobil itu 6 jam. Yang menarik apa di sana? Yang menarik itu anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah hafal Quran. Anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah hafal Quran. Anak kecil-kecil itu. Di sini ini belum, ya ada yang hafal tapi belum terdengar anak kecil-kecil hafal Quran. Pondok-pondok tahfidz sudah banyak.
Dan yang saya heran itu kalau hafal itu halaman-halamannya itu hafal, Pak. Jadi kalau ditanya misalnya halaman ini 40 itu baris di atas apa, baris di bawah itu apa? Anak-anak kecil. Umumnya anak-anak umur 4 tahun itu sudah dimulai menghafal Quran. 4 tahun. Menghafalkan Quran itu 3 tahun setengah, 4 tahun, 3 tahun, 3,5, 4 tahun itu sudah selesai. Sehingga ketika anak-anak itu umur 8 tahun, 9 tahun, itu hafal. Hafal Quran. Dan itu hal biasa. Di sana kalau tidak hafal Quran itu seperti tidak biasa. Aneh. Orang kok sudah tua kok tidak hafal Quran. Kalau di sini yang hafal Quran itu aneh. Apalagi ketika masih umur 8 tahun, 9 tahun kok sudah hafal. Aneh. Kalau di sana aneh kalau tidak hafal. Sama dengan misalnya di sini kalau anak umur 10 tahun, 11, 12 tahun kan sudah sunat. Kalau belum sunat itu lalu aneh. Sudah umur 10 tahun kok belum sunat. Sama dengan itu di sana itu. Sama dengan itu. Kalau di Jawa Timur itu setahu saya yang punya tradisi ngapal Quran itu di Lamongan. Di Paciran. Itu orang tua-tua itu pada hafal Quran. Tidak tahu kalau generasi sekarang. Tapi kalau generasi yang tua-tua itu pada hafal Quran. Karena mereka hafal Quran di Paciran itu, kalau terawih jadi panjang saya. Sambil menghafalnya. Saya pernah ikut terawih di Paciran itu, tidak tahan. Karena surat Al-Baqarah itu yang panjang, 286 ayat itu, hanya 2 rakaat. 8 rakaat, tapi jam 1, jam 2 itu baru selesai. Bayangkan. Iya. Di sini ini kok panjang gitu. Tropik suratnya agak panjang sedikit, kok panjang gitu. Senang kalau suratnya kul huwallahu ahad wal asri. Karena menjadi, ini saya lihat itu. Karena itu kalau di Lamongan juga ada, berarti kalau begitu tidak saja di ya, di tempatnya Imam Al-Ghazali itu, di Furazan. Ilmuwan-ilmuwan Islam itu lahir dari sana. Di sini pun kalau mau juga bisa sebetulnya. Hanya di sini belum mentradisi. Nah ini yang saya sedikit kita Quran. Yang saya katakan menarik sekali urutan-urutan. Dimulai dari surat Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Quran. Al-Quran. Semacam ringkasan yang hanya 7 ayat. 7 ayat. Al-Quran dimulai dari 7 ayat. Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat An-Nas. Yang berapa ayat itu? 6. Sholat kita ini sebetulnya itu seluruh bisa di di otak-atik. Tapi memang ya benar jadinya. 7 ditambah dengan 6, 13. Rukun sholat itu ada 13. Rukun sholat itu 13. Berarti kan mulai dari awal sampai akhir. 7 ditambah 6 menjadi 13. Rukun sholat kita itu. Rukun sholat. Perbuatan batin 2,
lalu kemudian 6, lalu kemudian 5. Batinnya 2, pekerjaan batin. Pekerjaan ucapan, lafadzkan, lalu ditambah fi'li, kolbi, kauli, fi'li. Ada 13. Nah, kita tidak perlu ikut berdebat antara Fatihah itu bismillah dibaca atau tidak dibaca. Kan ada di antara jamaah-jamaah itu yang dimulai dengan basmalah. Ada yang memulai dengan alhamdulillah. Saya seringkali ditanya. Saya kalau ditanya itu tak suruh saja untuk baca Al-Quran sendiri. Nah, memang banyak ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi juga ada yang harus dimulai dengan bismillah. Di Quran memang semua surat mulai dengan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dimulai dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah saja yang tidak dimulai dengan basmalah itu. Tetapi juga di dalam Al-Quran ini ada beda, ada perbedaan. Di surat Al-Fatihah, itu bismillah itu dikasih nomor 1. Bismillah itu dikasih nomor 1. Tetapi di surat-surat berikutnya, bismillah itu tidak dikasih nomor. Surat Al-Baqarah misalnya, itu dimulai dengan alif lam mim, itu nomor 1. Ada bismillahnya, tapi bismillah tidak dikasih nomor. Begitu juga pada surat-surat berikutnya, sampai surat An-Nas itu bismillah itu tidak dikasih nomor. Tapi di surat Al-Fatihah, itu dikasih nomor. Bismillah itu dikasih nomor 1. Alhamdulillah nomor 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim nomor 3, dan seterusnya itu. Karena itu lalu juga kita juga heran. Kenapa ketika mengucapkan kok langsung nomor 2 ya? Alhamdulillah. Sebagian. Tetapi kok ada juga yang memang di situ itu nomor 1-nya kalau surat Al-Fatihah itu bismillah. Nah, seringkali ini tidak menjadi perhatian. Ada juga orang yang tahu, sampai detail-detail, saya baru tahu ya ketika diberitahu itu. Orang yang pernah ngitung. Huruf hijaiyah itu ada 28. 28 itu dibagi 7 kan dapat 4. Angka 7 begitu pentingnya. Angka 7. Dipakai membagi surat huruf hijaiyah yang 28 itu. Dapat 4. 3/4. 3/4. Huruf hijaiyah itu, 3 huruf hijaiyah yang 28 itu. 3/4-nya itu dipakai untuk menulis Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu memerlukan 21 huruf. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ka. Lalu sisa 7. Sisa 7 itu ternyata dipakai untuk menulis nama-nama neraka yang pintunya ada 7 itu. Nama-nama neraka yang pintunya 7 itu. Sehingga lalu kemudian menjadi sistematis sekali. 28 yang 21 3/4 dipakai untuk menulis
surat Al-Fatihah termasuk bismillah. Karena itu kalau bismillah tidak masuk, maka lalu kemudian ada huruf yang tidak ada gunanya. Lalu kemudian sisanya yang 7 itu dipakai untuk menulis pintu nama-nama pintu neraka yang jumlahnya 7. Saya bayangkan ada orang yang berdetil seperti itu beberapa. Lalu kemudian kalau kita lihat isi yang tadi kok begitu sistematis, Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Coba itu isinya apa? Saya membayangkan betapa kasih sayang kalau saya lihat. Kasih sayang di 7 ayat itu. 7 ayat yang menerangkan tentang kasih sayang. Itu diulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 7 ayat diambil 2 untuk menjelaskan sifat kasih sayang yang seharusnya kita miliki. Umat Islam itu seharusnya kasih sayang. Bahkan bismillah ini ditulis di semua surat tadi, kecuali surat At-Taubah. Maka lalu saya berkesimpulan menangkap makna betapa pentingnya kasih sayang ini tumbuh kembangkan di kalangan umat yang mengaku bertuhan Allah, Rasul Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Karena itu kalau itu ditumbuh kembangkan, sesungguhnya membenci itu tidak ada sesungguhnya di dalam kalangan umat Islam. Bermusuhan, su'udon, gitu kan. Sakwasangka itu tidak ada. Kalau kita ngikuti Al-Quran ini ya saya katakan betapa indahnya itu Al-Quran. Lalu kemudian diteruskan dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Saya berpikir kenapa kok lalu Quran memberi nama surat yang kedua itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Ada apa ini? Kok dinamai Al-Baqarah itu ada apa? Coba ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau mencoba untuk menangkap arti lewat terjemahan itu, saya lalu tidak tahu apakah pengertian saya itu betul-betul sebagaimana pesan Al-Quran, tapi saya menangkap Al-Baqarah itu kan punya sifat manusia itu sebetulnya mirip-mirip dengan sapi. Mirip-mirip. Mulai dari sapi itu pendendam. Sapi itu pendendam. Kalau dipukul itu, tapi nanti dititeni. Kalau sudah pas lengah, itu nabrak kita karu-karuan. Sapi. Sapi itu coba, ada enggak yang nitenin itu? Itu bobotnya itu. Itu bobotnya yang sama dengan manusia. Bobotnya sama dengan manusia. 9 bulan, 10 hari. Sama. Apa itu ya kira-kira? Nyusuinya itu untuk genep juga 2 tahun. Manusia itu kan nyusunya itu kan, kalau alami itu kan 2 tahun. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. 2 tahun. Sapi juga 2 tahun. Maka lalu kemudian saya menangkap. Di dalam surat Al-Baqarah itu, kok rasa-rasanya bicara tentang manusia. Sejak awal itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjelaskan tentang manusia itu ada yang muttaqin. Tapi lalu kemudian juga diteruskan
Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun. Lalu kemudian diteruskan wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang kelihatannya itu iman gitu ya. Sebagian mengatakan bahwa saya itu iman, tapi sebetulnya dia tidak iman. Gambarkan manusia itu. Manusia itu ada yang mutakin, ada yang kafirin dalam dada. Tapi ada yang tengah-tengah, yang setengah-setengah, yang kayaknya, yang sepertinya, yang seolah-olah. Tapi sebetulnya tidak. Manusia itu kan begitu. Juga diterangkan di situ, dikisahkan bagaimana Bani Israel ketika disuruh nyembelih sapi, kan diterangkan. Sapi itu tidak langsung disembelih, telah dilaksanakan, tapi lalu bertanya, sapi yang seperjantan atau betina, sapi yang warnanya seperti apa, sapi yang umurnya berapa, sapi yang pernah dipakai untuk membaca atau yang belum. Banyak. Manusia itu kan seperti itu. Manusia kan suka bertanya kalau disuruh. Disuruh apa, itu kan ditanya. Jangankan gini. Di mahasiswa saya juga begitu. Kalau disuruh mesti tanya. Dikumpulkan kapan? Diketik fontnya berapa? Itu folio atau kuarto? Disama atau tidak? Manusia itu selalu bertanya. Coba anak-anak kita itu kalau disuruh kan tanya terus itu. Manusia itu memang cirinya itu seperti itu. Itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah. Karena itu kalau ngurus manusia itu nyusahkan. Coba kalau kita paham manusia. Memahami manusia itu di surat Al-Baqarah itu. Seperti sapi. Sulit. Nah itu. Yang panjang diterangkan. Lalu kemudian kalau kita itu membaca surat Al-Baqarah, rasanya itu memang jadi jengkel. Ngadepi manusia itu. Tapi ternyata manusia itu juga bisa berbuat, bisa baik. Kalau dibikin, ngikuti perintah-perintah Allah, lalu bisa dinyambung dengan Rasulullah, dididik oleh Allah dan Rasulnya, hati ini juga bisa bagus. Itu digambarkan di surat Ali Imran itu. Di situ ada konsep yang namanya ulul albab. Itu bagus sekali. Tapi lalu kemudian diteruskan dengan surat An-Nisa. Nisa itu adalah wanita. Saya lalu mikir, kunci daripada kehidupan ini sesungguhnya adalah wanita. Jadi manusia yang begitu jelek menjadi bagus, lalu kemudian diteruskan kalau wanitanya ibu-ibu itu bagus, gitu kan. Untunglah ibu-ibu di sini juga sama. Ibu-ibu ini bagus. Penentu itu kalau di rumah sebetulnya ibu-ibu. Dan ibu itu mulia sekali. Coba kita tidak sanggup loh. Kalau kita ini, badan kita, tubuh kita itu rohnya hanya satu. Tapi kalau ibu-ibu itu pernah di dalam tubuhnya itu ada dua roh. Rohnya diri sendiri dan rohnya anaknya itu ada di dalam satu tubuh, ada dua roh itu. Mulia ibu. Nah ini nanti kita satu-satu itu apa? Kalau ibu telah surat An-Nisa itu surat apa itu? Al-Maidah. Hidangan. Ibu itu tentrem kalau hidangannya cukup. Kalau tidak ada kan juga ribut.
Coba. Itu kan sistematis sekali. Nanti sampai terakhir itu sistematis banget. Mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ngurus menungso yang susah. Ternyata manusia yang susah itu disebut ada juga manusia yang ideal. Bagaimana agar ideal? Lalu di situ ada ibu-ibu An-Nisa. An-Nisa itu menjadi bagus kalau lalu kemudian ada Al-Maidah. Sistematis dan bagus sekali Al-Quran itu memahami siapa manusia ini sebenarnya itu. Dan bagaimana mendapatkan keselamatan. Saya itu dari sisi yang saya renungkan sendiri tentang isi Al-Quran itu, lalu saya ini iman-iman Al-Quran ini tidak kita paham. Menarik sekali sebetulnya. Nah, ini sudah setengah jam, maka kita teruskan pada besok. Al-Baqarah itu apa, lalu kemudian Ali Imran apa, An-Nisa apa, lalu Al-Maidah apa, lalu Al-An'am, Al-A'raf. Itu ada sistematis sekali dipahami begitu mudah. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang banyak orang mempercayai turun, yang pertama kali turun Al-Quran itu tanggal 17 kita melakukan perenungan kembali tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan ada dorongan dari dalam diri kita ini untuk lebih giat lagi membaca, mengkaji, dan memahami Al-Quran sehingga bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup agar kita selamat di dunia dan kita di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.